Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Karena waktu yang saya hormati para alim, para ulama, para sepuh, khususnya kepada kepala SMPN 2 Kelantan atau guru yang berbahagia dan anak-anak yang tercinta. Jadi waktu menunjukkan jam 17.21. Insya Allah untuk maghrib hari ini jatuh pada jam 5.38. Jadi kurang 17 menit. Saya meneruskan dengan apa yang dikatakan Pak Son. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam kesucian kita. Karena dulu itu pernah Rasulullah itu jalan-jalan sama sahabat menemukan dua kuburan. Ada dua kuburan, di situ disiksa. Di kubur itu ada dua orang yang disiksa. Ini sampai kalau sering dengar, Masya Allah. Kenapa dua orang ini sampai disiksa? Yang pertama, karena orang ini tidak memperhatikan kebersihan, terutama dalam istinja. Jadi sampai kalau pipis harus benar-benar ojo sampai masih tersisa gitu. Pokoknya ketika pipis sampai harus benar-benar memastikan itu suci, sudah suci. Karena salah satu sebab siksa kubur salah satunya adalah tidak bersih dalam istinja. Ini masih kalau kita kaji dua masih apa? Banyak, tapi kalau ya etis kalau dijelaskan di sini, karena ada sendiri sucinya orang perempuan itu bagaimana, sucinya orang laki-laki bagaimana, itu ada pembahasan sendiri. Yang penting ketika kamu kencing ya, jangan sampai kencing itu menyentuh atau kembali ke pakaian kita. Nek lanang nek muyu ojo ngadeg nggih. Dibiasakan adab dalam istinja itu kalau kamu masuk WC kaki kiri dulu, ketika kamu bersuci harus dalam keadaan duduk. Ya. Jangan sampai berdiri ya. Duduk dan sampai tuntas. Bahkan ketika kamu sampai terakhir diselingi dengan dehem. Enggak apa-apa itu, dehem untuk kalau dalam kesehatan itu menekan apa namanya rongga yang ada itu bisa tekan yang ke bawah sehingga sampai tuntas. Dehem apa? Memang salah satunya caranya dengan dehem untuk menuntaskan supaya air kencing itu benar-benar bersih. Karena kadang-kadang kita sholat kan kadang-kadang isi mangan ya. Isi ya, seperti itu karena itu belum bersih. Kalau bisa sampai bersih itu dengan diakhiri dengan dehem. Itu Islam itu sangat mengajarkan kita dari hal-hal yang kecil diperhatikan. Yang pertama adalah masalah kencing ya, jangan sembrono, apalagi kencing dalam berdiri terus. Kalau saya lihat di terminal itu sampai di ban-ban itu, Masya Allah ini tidak baik sekali, karena itu bisa mendatangkan siksa kubur. Yang kedua, kenapa orang ini disiksa? Yang kedua karena hibah. Hibah itu karena apa hibah? Hibah itu merasa ngomong elek itu. Kalau saya definisi di dalam kitab Tanbihun, hibah itu ngomong elek ngomong yang tidak disenangi walaupun di depannya. Itu hibah. Ngomong
yang tidak disenangi orang itu walaupun di depannya. Contoh gini, orang itu pincang, misalnya ngomong, pincang. Kamu ngomong pincang di depan orang itu dan dia nggak senang ketika disebutkan pincang, itu sudah masuk hibah. Tidak harus di belakang. Jangan sampai hibah. Bahkan dikatakan dosanya hibah itu lebih berat dari dosanya orang zina. Dosanya hibah itu lebih berat dari dosanya orang zina. Orang hibah itu ketika hibah selesai terus dia apa ya astagfirullahaladzim, aku ya ngomong. Kira-kira apa sudah selesai? Belum. Itu harus minta maaf kepada orang yang dihibahi dulu. Apakah setelah minta maaf kepada orang yang dihibahi itu selesai? Belum juga. Lah boleh jadi orang yang tidak omong itu menyebarkan. Loh itu. Kalau tidak menyebarkan bagaimana? Bisa yang minta maaf satu-satu karena sudah tercecer. Jadi kalau bisa dijaga mulutnya. Karena dalam satu hadis ada 4 orang yang dirindukan oleh surga, ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Siapa itu? Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kayak sama seperti Nabi baca Quran itu dirindukan surga ya. Sampai yang kepingin masuk surga kan? Dan surga merindukan kamu, klop kan? Kalau kamu ingin dirindukan Quran adalah baca Quran. Itu rumusnya. Yang kedua, hafizul lisan, jaga lisan. Jaga lisan, jangan berkata kecuali kalau memang bermanfaat atau penting. Hafizul lisan itu orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Kamu bagi takjil itu kalau orangnya lapar, orangnya makan hasil bagi kamu dapat pahala banyak. Takjil yang kamu bagi di depan itu, kalau orangnya benar-benar puasa, dia makan dengan apa yang kamu berikan, mendapatkan pahala seperti puasanya orang itu. Itu orang yang memberikan makan. Yang keempat adalah menunjukkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi surga itu menunjukkan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang mau nih kan, kayaknya malah dia